Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya perkenalkan Ria Puspitasari, CGP angkatan 11 dari SDN Tanjung Baru 03 Kabupaten Bekasi tahun 2024. Perkenalkan pembimbing saya yaitu fasilitator Bapak Kusman Subarja dan Bapak Acim sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Ria Puspitasari. Tujuan pembelajaran khusus di koneksi antar materi ini yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengertian coaching ini yaitu sebuah proses kolaborasi yang berfokus, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Kompetensi inti coaching ada 3 poin. Yang pertama, kehadiran penuh, di mana kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat mengubah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Yang poin ketiga, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada coachee, yakni mitra bicara. Untuk percakapan coaching yaitu menggunakan alur tirta. Alur tirta yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya yaitu menyepakati topik pembicaraan. Yang kedua, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta data yang ada. Yang ketiga, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Yang keempat, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Ada di slide berikutnya. Pengalaman atau pembelajaran yang baru diperoleh dari 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidikan di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi. Nah, di sini ada emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama yaitu cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini. Saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Kemudian perasaan saya yang kedua yaitu tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Yang ketiga, saya merasa gembira. Saya merasa gembira saat
permasalahan yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya merasa pentingnya materi coaching untuk supervisi akademik untuk diri pribadi saya. Saya merasa lebih dapat menjadi orang yang selalu terbuka untuk banyak hal, di mana proses mengosongkan pikiran dan menjauhkan diri dari melebeli, tidak boleh berasumsi dan tidak boleh bernegosiasi, menjadikan saya pribadi yang lebih dapat memandang dari segala sudut pandang. Dalam hidup, banyak yang tanpa kita sadari akan berbeda di setiap sudut pandang orang lain. Dan proses coaching ini mengajarkan saya untuk dapat menjadi pribadi yang lebih bijak, terutama dalam mengambil keputusan. Yang kedua, analisis untuk implementasi untuk konteks CGP ada di slide berikutnya. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Seorang CGP tentunya disiapkan untuk menjadi seorang penggerak. Dari pembelajaran modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik, banyak sekali hal-hal yang dirasakan penting, seperti bagaimana seorang supervisor dapat membantu orang disupervisi tanpa melakukan penilaian dan judging. Seperti apa sebaiknya supervisi dilakukan guna meningkatkan kualitas pengajar? Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Saat mempelajari materi coaching untuk supervisi akademik, menjadikan saya untuk berpikir menggali wawasan baru, khususnya bagaimana menjadi seorang coach yang dapat memberdayakan coaching. Tantangan yang saya rasa tergali untuk diri saya adalah menumbuhkan rasa peduli dan perhatian. Selain itu, fokus pada coaching bukan pada permasalahan yang coaching hadapi, membuat saya belajar untuk keluar dari zona nyaman saya sebagai seorang guru. Bagaimana ketika coach menyampaikan masalah, maka saya sebagai seorang coach berusaha untuk memberikan saran untuk masalah yang dihadapi. Akan tetapi, saya harus berusaha menggali dirinya untuk dapat menemukan solusi alternatif penyelesaian terbaru yang muncul dari pemikiran dan potensi diri yang ia miliki. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Adapun tantangan yang saya hadapi, bagaimana cara untuk dapat membantu rekan sejawat saya dengan coaching tanpa mereka merasa saya melakukan coaching. Dari hal ini membuat saya berusaha menggali apa saja yang harus saya lakukan. Selain tantangan tersebut, bagaimana cara untuk dapat mengajak rekan guru melakukan coaching pada siswa di sekolah tanpa terkesan menggurui. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Seorang CGP tentunya disiapkan untuk menjadi seorang penggerak. Dari pembelajaran modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik, banyak sekali hal-hal yang dirasakan penting, seperti bagaimana seorang supervisor dapat membantu orang disupervisi tanpa melakukan penilaian dan judging. Seperti apa sebaiknya supervisi dilakukan guna meningkatkan kualitas mengajar? Ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas, namun kegiatan supervisi hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas observasi kelas saja, tanpa melakukan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang. Penerapan dalam coaching akademik untuk supervisi dilakukan dengan hubungan kemitraan dan rasa nyaman, sehingga segala kendala yang dialami oleh guru dapat memperoleh alternatif pemecahan masalah dari dirinya sendiri dan kemampuan diri yang ia miliki. Sehingga guru bukan hanya dapat menemukan solusi untuk dirinya, namun guru juga dapat belajar menjadi coach yang baik bagi siswa, serta dapat membantu siswa dalam menemukan alternatif penyelesaian masalah yang ia hadapi.
Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, yang pertama yaitu modul 2.1. Dalam penerapannya, pembelajaran ini membagi dan mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Siswa juga dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukai, dan kebutuhan masing-masing. Dengan begitu, siswa tidak merasa frustasi dan gagal dalam pengalaman belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh yang dilakukan secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dihadapkan dapat mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being ekosistem sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.